2018. Itu saya miss the moment. Dan 2020 saya nggak mau miss the moment lagi. Akhirnya begitu semua turun, saya berani cut loss. Investasi tetap harus ada. Jadi saya mulai belajar fundamental, apalagi basicnya bukan anak ekonomi. Jadi saya harus belajar ekstra lebih. Cuma sekali lagi pelajaran dari dulu. Saya belajar dulu, baru investasi. Halo Konvisto, selamat datang di Investalk, all about investment. Ketemu lagi di episode baru, hari ini masih dengan aku Mary. Dan hari ini kita ngobrol lagi dengan perempuan inspiratif lainnya, dimana kita sebagai perempuan harus tahu caranya cari duit, harus bisa memaksimalkan waktu yang kita punya. Hari ini kita akan berbicara dengan narasumber kita yang mungkin dulu sempat bisnis, tapi sekarang memutuskan untuk menjadi full time trader. Langsung saja kita sapa. Halo Ci Juli. Halo Mary. Apa kabar hari ini Ci? Baik. Baik. Portonya gimana? Oh aman. Desember ya. Iya. Ijo-ijo dong. harusnya ya. Iya betul. Oke, Ci Juli, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi, mungkin boleh diceritain kesibukan sekarang dari Ci Juli apa? Kesibukannya saya sehari-hari sih ibu rumah tangga. Terus jadi urus anak, urus rumah, urus porto, macem-macem sih. Jadi supirnya anak-anak juga. Macem ya kira-kira itu aja sih. Ngajar dari member ya, member Wisdom and Invest. Juga ada konten isi konten di YouTube, Instagram, dan TikTok. Oke. Nah, belakangannya aku lumayan sering ketemu sama sosok ibu yang inspiratif nih Ci. Jadi selain Ci Juli ngurusin anak-anak, Ci Juli juga trading saham dan aktif juga ngajar ya di komunitas yang bernama Wisdom and Invest. Wisdom and Invest. Boleh ceritain gak sih sedikit Ci, Wisdom and Invest ini komunitas apa? Oke, Wisdom and Invest sebenarnya foundernya tuh Foni. Nah, saya ketemu Foni waktu itu sebelum terbentuknya Wisdom and Invest, ya kita terinspirasi aja sih gimana sih biar kita bisa trading tuh lebih efisien dan efektif. Nah, jadi kita akhirnya bikin itu supaya memang kita untuk pakai sendiri juga, dan ya kita sekalian lah ya mengajak teman-teman yang lain untuk ikut bersama bareng-bareng pakai, karena memang udah kita pakai sendiri dan itu enak gitu. Jadi selain dari tools atau alat yang ngebantu kita untuk trading lebih efisien dan efektif, kita juga bikin komunitas untuk belajar. Karena kalau dulu tuh zaman kita susah banget belajarnya, susah dapat hanya segelintir ya. Jadi untuk informasi belajar di mana, edukasi apa, itu tuh dikit banget, nggak kayak sekarang. Oke, boleh cerita sedikit Ci, kenapa sih namanya Wisdom and Invest? Jadi ada wisdomnya nih di depan nih kan? Iya, justru wisdomnya dulu yang di depan, baru kita invest. Karena kalau kita invest dulu, wisdomnya belakangan, nanti jadinya berantakan gitu kan. Jadi perlu yang namanya kebijaksanaan dulu, wisdom dulu sebelum memulai investasi. Oke, nggak cuma dalam investasi, dalam segala hal juga ya Ci? Bener banget. Oke, berarti kan tadinya Ci Juli sebelum ketemu sama Ci Foni belum trading berarti ya? Nah, kalau awal dari Ci Juli ini mulai trading saham atau investasi saham dari kapan dan kenapa? Jadi saya mulai kenal saham itu 6 tahun yang lalu. Langsung sih terjun ke saham ya. Jadi kalau orang kan biasa ke reksadana dulu gitu, atau ke obligasi atau yang lain-lain. Paling awal sih ada sih pasti emas dan deposito, karena belum kenal saham. Kenal saham itu sebenarnya udah cukup lama waktu saya buka bisnis pertama. Jadi ada salah satu temen yang trading saham. Cuma saat itu kan buka rekening saham itu minimal 80 sampai 100 juta. Jadi di tahun, saya lupa lagi tahun berapa, zaman-zamannya masih kuliah deh. Nah, di saat itu buka rekening 80-100 juta, di saat fresh graduate itu gajinya tuh baru 1,5 juta. Jadi lumayan ya, kebayang gede banget gitu. Untuk ngumpulin ke 80 sampai 100 juta itu susah. Nggak kayak sekarang. Kalau sekarang buka rekening 100 ribu aja udah bisa gitu. Jadi mudah banget. Nah, jadi kenal sahamnya memang udah, tapi belum investasi. Baru di deposito dan saham aja. Setelah itu sebelum kenal Foni, saya tuh sempet dikenalin dulu itu dari ipar saya. Jadi ipar sama suami itu sangat berpengaruh banget ke keputusan saya untuk masuk ke saham. Mereka juga nggak kenal yang namanya reksadana, obligasi gitu. Jadi langsung mengenal saham. Nah,
karena didukung, berkat dukungan mereka, ya udah saya nggak ambil pusing lagi, langsung saat itu buka rekening, nggak tahu apa-apa, nggak ada ilmu apa-apa, buka rekening dan cuma bermodalkan grup di Telegram. Kalau zaman dulu tuh banyak grup-grup Telegram, kelas-kelas dan sebagainya. Bahkan saya nggak tahu loh di web IDX itu ada yang namanya kuliah saham atau apa. Saya lupa deh di IDX di web itu ya. Jadi saya tahunya kenal saham malah lewat Telegram, grup-grup VIP dulu ya, banyak tuh di saat itu. Ya itu ikut satu, terus kena nyangkut, nggak kenal investasi, nggak apa, pokoknya taunya jual beli saham, nggak tahu istilah investor ataupun trader, langsung buka rekening, langsung beli saham, nyangkut, udah loss. Keluar masuk satu grup saham sampai akhirnya ketemu si Foni. Gitu. Nah, tadi kan Ci Juli sempat cerita bahwa Ci Juli memulai nih tanpa cari ilmunya dulu. Iya. Apa yang Ci Juli rasakan pada saat itu? Apakah mungkin marketnya lagi mendukung jadinya bagus banget, atau sebenarnya kita memang harus cari ilmunya dulu nih baru memulai sesuatu gitu? Nah, justru saya belajar banyak tuh dari situ, bahwa ya benar harusnya belajar dulu sebelum langsung berinvestasi. Cuma waktu itu saya mikirnya kalau nggak mulai sekarang kapan lagi. Jadi ya udah terjun aja dulu, nanti apapun yang terjadi ya saya tinggal going with the flow aja. Berarti learning by doing-nya sih. Iya, learning by doing. Mudah-mudahan teman-teman di sini jangan kayak gitu karena harus belajar dari pengalaman orang juga kan. Betul. Nah, terus kenapa Ci Juli di situ memutuskan untuk berinvestasi? Apakah memang karena circle-nya ngomong investasi, atau merasa waduh kayaknya kurang nih, butuh pemasukan lain, atau waktuku masih banyak terbuang nih, aku harus melakukan sesuatu yang produktif gitu? Alasan untuk mulai berinvestasi itu apa, Cidu? Saya mulai itu karena berpikir, memang saya kan lahirnya dari keluarga yang kekurangan ya, bukan dari keluarga yang punya privilege gimana gitu. Jadi saya mikir kalau nggak sekarang tuh kapan lagi? Saya lihat-lihat orang-orang yang sukses rata-rata biasanya punya saham. Kalau nggak investasi sekarang kapan lagi? Sedangkan deposito itu kan nilainya nggak gitu luar biasa banget ya. Nilainya ya oke lah. Dulu berapa ya deposito? Sekitar 5% kalau nggak salah sih. Ya aku pikir-pikir ya udahlah, coba aja belajar. Kalau nggak, saya kenalnya kan dulu juga Warren Buffett ya, yang nama-namanya terkenal gitu. Jadi kalau misalnya mau seperti mereka ya saya harus belajar dari apa yang mereka lakuin gitu, yaitu berinvestasi. Oke. Dengar-dengar nih katanya Ci Juli pernah bikin bisnis ya beberapa kali dan mungkin kurang memuaskan nih. Boleh diceritain gak sih sedikit Ci, bisnis apa dan gagalnya tuh kenapa gitu? Saya punya bisnis 3 kali. Jadi yang pertama itu waktu saya masih baru lulus kuliah. Sebelum lulus kuliah kayaknya udah mulai, saya agak lupa nih. Pertama itu saya bikin PT untuk percetakan dan desain. Jadi kita bertiga waktu itu bikin PT, teman saya handle percetakannya, yang satu handle IT-nya. Jadi kita sempat ngurusin tuh bikin program untuk sekuritas. Aku bikin desainnya, aku bikin annual report gitu. Nah aku tahu saham dari situ, tapi ya karena banyak kesulitan ya, nggak bisa belajar. Maksudnya ilmunya tuh carinya susah, udah gitu. Minimal pembukaan rekeningnya gede, jadi nggak begitu bisa. Akhirnya ya udah saya jalanin buka bisnis itu aja. Cuma akhirnya terpaksa bubar karena ada alasan pribadi sih. Jadi bukan karena kenapa-napa. PT-nya masih jalan sih sampai sekarang. Tapi udah ganti nama. Jadi teman saya yang lanjutin. Jadi ada alasan personal lah. Akhirnya kita bubar. Nah yang kedua itu saya buka Fujifilm. Fujifilm percetakan ya, cetak foto. Karena memang jurusan saya kan di situ, di desain. Nah, saya bukanya di samping kampus Untar waktu itu. Nah, sekalian saya ngajar. Jadi saya ada ngajar juga di Untarnya. Di sampingnya bikin bisnis. Tapi ternyata itu harus stop karena tadinya saya pikirkan itu buat passive income untuk orang tua saya, bukan buat saya sih. Saya jadi ada penghasilan lain dari ngajar dan lain-lainnya. Ternyata saya hamil. Gitu, hamil anak pertama, terpaksa saya nggak bisa banyak ngurus. Karena nggak bisa banyak ngurus itu
Jadi pendapatannya tuh agak pas-pasan gitu. Kalau mau dilanjutin jadinya kok gimana ya? Kalau jadi nggak beban gitu jadi ya. Jadinya mepet-mepet, daripada nanti saya lossnya semakin banyak. Ya udah saya cut loss saja saat itu. Nih, jadi ada sisanya kan lumayan ya untuk masih bisa gitu untuk diputar lagi atau diapain. Nah, bisnis yang ketiga itu saya buka online shop. Online shop baju itu berkah luar biasa sih sebenarnya. Itu yang paling ini banget di hidup saya gitu. Karena saya modalnya tuh cuma 2 juta. Satu kantong plastik baju yang saya beli dari Tanah Abang. Saya jual, saya puterin sampai akhirnya punya 3 rak. Saya punya 5 karyawan. Omset saya lumayan ratusan juta gitu. Saat itu di Shopee tuh. Boleh nyebut nama? Boleh, nggak apa-apa ya. Jadi waktu itu di Shopee pertama kalinya dia muncul di sini. Belum ada tuh seller-seller, dan saya salah satu yang termasuk angkatan awal di Shopee. Luar biasa, bajunya cuma harga 20-30 ribu tapi bisa dikirim ke seluruh Indonesia secara gratis ongkir. Itu luar biasa, dan omsetnya lumayan tuh, naiknya cepet banget sampai satu titik udah membanjir e-commerce ya. Jadi Shopee-nya udah kebanjiran penjual. Saya udah ngerasain pivot, udah mulai reversal nih. Kalau kayak chart itu udah mau masuk masa downtrend, udah mau masuk udah mentok resist udah ya, mentok resist tuh, udah all time high dan udah nggak bisa naik lagi, udah mau downtrend. Saya mulai, nah itulah ke saham. Nah saat itu ipar saya tiba-tiba dia bilang, Juli belajar saham Gih. Terus suami juga mendukung. Oh ya udah, langsung aja tanpa basa-basi lagi, langsung buka rekening dan langsung mulai terjun aja gitu. Oke, berarti sampai saat ini Ci Juli udah sekitar berapa lama nih untuk di trading sahamnya? Kalau di saham 6 tahun. Oke, udah cukup lama ya Ci ya? Oh, kalau di market mungkin saya masih muda. Soalnya senior yang lain tuh udah belasan sampai puluhan tahun. At least bukan angkatan COVID gitu. Sebelum berarti udah ngerasain di 2018 kan juga sempat market kita turun nih Ci, balik lagi, turun lagi di 2020, berarti udah ngerasain lah setidaknya 2 kali market yang nggak enak gitu. Nah, ada pengalaman paling menarik nggak sih Ci yang Ci Juli rasakan? Apa mungkin dapat cuannya gede, persenannya, atau seperti apa yang paling menarik deh? Yang paling menarik itu tentu 2020 ya, yang paling deket, karena udah ngerasain tuh waktu itu 2018 ya, 2018 itu saya miss the moment, dan 2020 saya nggak mau miss the moment lagi. Akhirnya begitu semua turun, saya berani cut loss. Jadi cut loss di awal, nggak seberapa sih cut lossnya, dan berhasil nangkepin momen. Waktu itu kan sektor health ya, KF, IRA, kayak sekarang nih. Tapi ini ya disclaimer ya, intinya saat itu saya bisa ikut join the moment. Itu cuannya lumayan banget. Dalam 1 bulan sampai ya oke lah. Boleh di-spill persenannya aja Ci, nggak usah nominalnya. Digitnya aja ya. Oh ya boleh. Sampai ya 2-3 digit adalah gitu. Oke. Nah itu tadi kan kita ngomongin pengalaman menarik dan cuan yang lumayan gede ya Ci ya. Yang namanya di market pasti ada lah ruginya juga, karena kita nggak boleh ngomongin cuan terus tapi kita nggak ngomongin resikonya nih. Benar. Ci Juli pernah ngerasain momen loss terbesar gak selama trading saham? Kalau bilang loss terbesar bagi saya itu besar, tapi mungkin bagi sebagian orang yang kita sering lihat mungkin di medsos ada yang cut loss sampai 1M, cut loss sampai 9M, mungkin saya masih kecil ya. Tapi kalau dibandingin buat saya sendiri itu cukup besar. Sampai berapa persen porto ya? Mungkin 50% porto ada kayaknya. Jadi lumayan Ci. Lumayan. Habis itu cut loss, saya bersihin semuanya dan libur dulu seminggu, mulai belajar. Oh iya ya, kan waktu itu diajakin sama Foni sebenarnya, diajakin untuk ikut kelas ini kelas itu. Saya nggak mau. Saya pikir sayang banget kalau untuk ikutan kelas-kelas gitu bayar, mendingan modalnya itu saya untuk modal trading. Nah tapi ternyata yang saya loss itu lebih besar daripada seharga kelas-kelasnya itu. Nah sejak itulah saya mulai deh nggak pelit-pelit lagi. Pokoknya kalau ada edukasi apa saya ikut. Oke. Jadi sebenarnya ya nggak apa-apa banget kita keluarin modal belajar ya Ci, daripada kita ada sih yang bilang loss itu adalah uang belajar. Tapi balik lagi kita bisa menemukan letak kesalahan kita di mana atau enggak ya Ci ya. Bener.
Nah, kira-kira nih loss yang sampai 50% di Porto itu disebabkan karena apa sih, Ci, kesalahannya? Yang paling jelas adalah tidak mau cut loss. Oke. Kayaknya semua trader pasti Betul, pernah betul. ngalamin itu ya. Jadi sejak saat itu saya nggak sayang-sayang lagi untuk cut loss. Padahal di bisnis, waktu saya buka bisnis 3 kali itu saya nggak ragu-ragu loh. Kalau misalnya saya lihat, wah kayaknya marketnya udah kurang oke saya cut. Gitu kayak yang Fuji Film itu kan saya ngelihatnya kayaknya marketnya udah nggak bisa nih, udah mentok di sana. Karena dari traffic kan kelihatan ya, traffic orang bolak-balik, jumlah mahasiswanya segala macam. Ya itu untungnya keputusan tepat sih, karena saat Covid 2020 itu pun mati suri, benar-benar total habis gitu. Untungnya saya cepet pindah, jadi lossnya tuh nggak begitu banyak. Nah dari saham ini makanya saya mikir, kenapa di bisnis saya berani untuk cut loss, tapi di sini nggak berani. Gitu. Akhirnya ya udah, sekarang mulai disiplin cut loss deh. Nah itu kawan Visto, jadi sebenarnya cut loss itu penting banget ya, Ci ya. Jadi kita bisa menahan kerugian yang nggak berpegang pada harapan-harapan palsu ya. Benar. Oke, jadi kalau misalkan sekarang nih Ci Juli ini full trading atau masih di-combine nih dengan investing? Karena kan beda perlakuan dan beda juga dengan cara kita analisa seperti itu. Aku masih trading sih, full time trading. Cuma belajar. Saya rasa investasi tetap harus ada. Jadi saya mulai belajar fundamental, apalagi basicnya bukan anak ekonomi. Jadi saya harus belajar ekstra lebih. Cuma sekali lagi pelajaran dari dulu. Saya belajar dulu, baru investasi. Jangan terjun dulu, nanti akhirnya salah. Kan udah belajar ya. Jadi sekarang belajar dari pengalaman, cari ilmunya dulu, baru nanti memutuskan untuk mau invest di mana gitu. Oke. Kalau misalkan Ci Juli trading, apakah swing trade atau scalping? Saya pernah scalping, pernah fast trading, tapi yang paling nyaman buat saya itu swing. Soalnya kalau scalping sebenarnya bisa sih ya, scalping di pagi atau pas lagi ada waktu senggangnya yang bisa mantau, atau pas kebetulan memang ada saham yang bisa di scalping. Jadi nggak maksain sih. Lalu kalau misal fast trading tergantung market. Kalau lagi nggak ada yang uptrend, nggak bisa di swing ya mau nggak mau fast trading. Tapi yang paling sering sih saya dari swing. Oke, swing. Nah, indikator yang biasa dipakai apa nih, Ci? Oh, pasti Wisdom Investor. Nah, kalau misalkan kawan investor di sini pengen tahu nih trading toolsnya dari Ci Juli ataupun dari Wisdom Invest, mereka bisa tanya-tanya kemana sih, Ci? Di Telegram boleh, di media sosial Instagram boleh, ataupun di TikTok juga boleh, gitu. Oke, jadi nanti kalau misalkan kawan investor mau tahu trading tools yang bisa dipakai Ci Juli untuk trading, boleh silakan main-main ke sosial medianya Wisdom Invest. Dari Ci Juli ada saran gak sih buat kawan investor di sini yang mau memulai investasi saham? Saran saya yang pasti adalah belajar. Karena banyak orang yang meremehkan ya. Ngapain sih belajar? Saya pernah punya teman juga yang ada omongannya tuh yang bilang gini, trading itu kan kayak dagang. Karena dia pintar dagang ya. Dia bilang cuma jual dan beli gitu kayak dagang. Terus saya tanya balik, emang portonya bagaimana? Lagi minus berapa? 600. Wow, hebat. Padahal dagang sendiri pun kita harus tahu marketnya ya, Ci ya. Bener. Harus tahu apakah demand-nya masih tinggi. Terus ada yang ibaratnya cocok nggak sih yang kita perdagangkan dengan situasi sekarang sama seperti di market ya, Ci ya. Bener banget, harus belajar juga gitu. Oke. Kalau saran lain selain belajar apa nih, Ci? Selain belajar, yang tadi itu harus pasang stop loss. Dan mungkin juga ketemu komunitas yang benar juga penting ya, Ci ya. Itu penting banget. Jadi saya rasa ya kita memang perlu komunitas ya supaya bisa saling sharing. Jadi dapat insight-insight, kita tahu apa yang lagi menarik. Kita bisa belajar dari pengalaman orang. Oh ternyata dia cut loss karena apa? Oh ternyata dia punya trading system yang oke, bagaimana gitu? Atau cara dia manage money management, cara manage portofolio, kita kan perlu tahu. Oke. Nah, pertanyaan terakhir, Ci, dari Ci Juli, kira-kira pandangan untuk market di tahun 2024 akan seperti apa? Bisa di-spill sedikit? Oke. 2024 ya, kalau saya pribadi ngelihatnya awal tahun menjelang pemilu mungkin agak bullish, tapi secara overall, secara setahunan itu saya rasa market nggak akan bullish banget,
tetap akan masih sideways juga karena adanya market global itu masih slowing down. Jadi kalau market globalnya slowing down, nggak bisa mengharapkan gimana-gimana banget ya. Walaupun memang banyak analis yang bilang market Indonesia tuh bagus karena kita kita emerging market, dan sedangkan yang lain kan yang terancam masih ada potensi untuk resesi itu US dan China ya. Masih di atas 50% probability. Jadi masih ada potensi mereka pindah misalnya ke Indonesia, ke IHSG gitu, bisa aja. Tapi bagaimanapun saya insight-insight dari analis oke, tapi buat saya pribadi makro dan mikro itu hanya sentimen-sentimen. Buat saya sebagai trader, saya tetap percaya dengan screener. Screener is everything. Cari aja saham yang uptrend karena biasanya tetap selalu ada yang uptrend, bahkan saat tahun 2020 ada yang uptrend. Di saat lagi market sideways tetap ada yang uptrend. Nah, kita harus pinter-pinter nyari caranya gimana ya, pakai screener itu. Oke, jadi betul banget karena memang kalau seorang trader kan memanfaatkan momentum ya Ci ya, kecuali kawan Visto adalah seorang investor jangka panjang, harus banget mempertimbangkan sentimen-sentimen makro dan mikronya. Tapi kalau misalkan kawan Visto adalah seorang trader, silakan manfaatkan momentum apapun yang terjadi karena ibaratnya di tahun depan akan sangat banyak ya Ci ya, katanya pemilu, ada info suku bunga diturunkan, jadi silakan dipakai analisanya untuk teman-teman investor, tapi untuk teman-teman trader manfaatkan momentum-momentum yang ada. Oke, mungkin itu dulu Ci obrolan kita hari ini. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan, di lain episode ataupun di Instagram ya. Sedikit pesan sponsor buat teman-teman yang nonton hari ini. Buat kalian yang belum punya platform untuk berinvestasi, silahkan download aplikasi investasiku di App Store dan Play Store karena kalian akan merasakan kemudahan dalam bertransaksi dan setiap transaksi kalian akan mendapatkan poin yang bisa ditukarkan di seluruh merchant CT Corp dan untuk membeli reksadana juga. Oke, sekian dulu Ci untuk obrolan kita hari ini. Terima kasih untuk sharingnya. Mudah-mudahan kawan Visto di sini bisa dapat pelajaran yang baik, bisa juga diambil pengalaman Ci Juli untuk jadi guru buat kawan Visto di sini. Silahkan kalau mau mulai trading saham pastikan belajar dulu ya Ci ya, dan temukan komunitas yang terbaik buat kawan Visto. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Salam investasiku for better tomorrow. Bagi teman-teman yang mau mulai investasi dan dapat menggunakan tools dari Wisdom Invest, silakan langsung download aplikasi investasiku melalui barcode berikut ini.